Hermeneutika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani hermenein yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman atau menerjemahkan. Jika dinuntut lebih lanjut, kata kerja tersebut diambil dari nama Hermes, yaitu dewa pengetahuan dalam mitologi yang disampaikan oleh para dewa di Olympus. Fungsi Hermes adalah penting sebab bila terjadi kesalahpahaman tentang pesan dewa-dewa, akibatnya akan fatal bagi seluruh umat manusia. Hermes harus mampu menginterpretasikan atau menyalur sebuah pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya. Sejak saat itu, Hermes menjadi simbol seorang duta yang dibebani dengan sebuah misi tertentu. Berhasil tidaknya misi itu sepenuhnya tergantung pada cara bagaimana pesan itu disampaikan. Oleh karena itu, hermeneutik pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Sebagai istilah ilmiah, hermeneutika diperkenalkan pertama kali sejak munculnya buku dasar-dasar logika, Peri Hermenus karya Aristoteles. Sejak saat itu pula konsep logika dan penggunaan rasionalitas diperkenalkan sebagai dasar tindakan hermeneutis. Baik, materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Materi adalah satu-satunya substansi sebagai teori. Materialisme termasuk paham ontologi monistik. Akan tetapi materialisme berbeda dengan teori ontologis yang didasarkan pada dualisme atau pluralisme dalam memberikan penjelasan tunggal tentang realitas. Materialisme berseberangan dengan idealisme. Baik, lanjut. Materialisme historis adalah pandangan sejarah dialektik dalam proses kerja dan laju perkembangan ekonomi yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Dalam pandangan ini, bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan mereka, tetapi keadaan sosial mereka yang menentukan kesadaran mereka. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun yang lebih penting ialah pendiriannya, bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka, sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Pengertian idealisme adalah suatu aliran filsafat yang menjunjung tinggi jiwa. Pertemuan antara jiwa dan cita menciptakan sebuah mimpi, yaitu dunia gagasan. Atau idealisme juga merupakan kepercayaan dalam diri seseorang yang tumbuh secara perlahan menjadi perilaku, sikap, dan cara berpikir. Salah satu contohnya adalah ketika guru memberikan ulangan, siswa memilih untuk tidak mencontek karena dia meyakini atas jawaban dan usaha yang telah dilakukannya. Hal tersebut merupakan bentuk percaya diri atas kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya adalah pengertian dualisme. Dualisme merupakan aliran filsafat yang menyatakan bahwa ada dua substansi, atau paham yang memiliki ajaran bahwa segala sesuatu yang ada bersumber dari dua hakikat dan substansi yang berdiri sendiri. Manusia terdiri dari dua hakikat sebagai sumber, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Masing-masing substansi bersifat unik dan tidak bisa direduksi, seperti halnya Tuhan dengan alam semesta, roh dengan materi, dan jiwa dengan badan. Selanjutnya adalah pengertian pluralisme. Orang-orang yang menghargai dan menghormati adanya perbedaan ras,
suku, tradisi, dan agama, orang-orang yang menghargai adat istiadat dalam suatu masyarakat merupakan contoh dari pluralisme. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pluralisme adalah paham yang menghargai perbedaan antara kelompok dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap mempertahankan budayanya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Panca Rahayu. Saya di sini menjelaskan tentang aksiologi dan etika. Aksiologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-norma terhadap sesuatu ilmu. Mengenai nilai itu sendiri dapat dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti kata-kata adil dan tidak adil, jujur dan curang, benar dan salah, baik dan tidak baik. Aksiologi menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani, axios yang berarti bermanfaat, dan logos berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Secara istilah, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Sejalan dengan itu, maka aksiologi adalah studi tentang hakikat tertinggi, realitas, dan arti dari nilai-nilai kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Etika menilai perbuatan manusia, maka lebih tepat kalau dikatakan bahwa objek formal etika adalah norma-norma kesusilaan manusia. Dapat dikatakan pula bahwa etika mempelajari tingkah laku manusia ditinjau dari segi baik dan tidak baik. Di dalam suatu kondisi yang normatif, yaitu suatu kondisi yang melibatkan norma-norma etika sendiri adalah cabang ilmu filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Sehingga di dalamnya akan membahas mengenai suatu adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu komunitas, misalnya suatu kelompok masyarakat. Pancasila sebagai sistem etika berarti mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Walaupun nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas kehidupan bangsa Indonesia, namun nilai-nilai tersebut sebenarnya juga bersifat universal dan dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika. Makna Pancasila sebagai sistem etika berkaitan dengan nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Nilai yang pertama adalah ketuhanan. Secara hierarki, nilai ini merupakan nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Dan nilai yang kedua yakni kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Suatu perbuatan disebut baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban. Nilai yang ketiga yaitu persatuan. Perbuatan dapat dikatakan baik apabila tidak hanya berlandaskan satu nilai, tapi juga harus dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Dan nilai yang keempat adalah kerakyatan. Dalam nilai kerakyatan terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nilai-nilai ini berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Berdasarkan nilai kerakyatan, suatu perbuatan belum tentu baik jika disetujui atau bermanfaat untuk orang banyak. Akan tetapi, perbuatan itu dapat disebut baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmah atau kebijaksanaan. Dan nilai yang kelima yakni keadilan. Apabila kata adil pada sila kedua mengacu pada manusia selaku individu, maka nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik jika sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat luas. Nilai keadilan menjadikan setiap individu sebagai partner yang bebas dan sama derajatnya. Selanjutnya, egoisme. Egoisme berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan, serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termasuk orang yang dicintainya atau yang dianggap sebagai teman dekat. Istilah lainnya adalah egois. Lawan dari egoisme adalah altruisme. Altruisme adalah suatu tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan dirinya.